semuanya di sini. Ya, selamat siang semuanya, selamat siang Jakarta, selamat siang Singosari, selamat siang Tayupati, Bu Sri, selamat siang Samarinda, Pak Didi, selamat siang Pak Trisulo, Malang Selatan. Selamat siang Jakarta, Pak Desem Sianipar. Ya, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan oleh Pak Ya, Bambang. Allah, boleh Pak. dekat Jadi Allah, aku tenang. Ya. kita sama-sama pujikan satu pujian. Biar Oke. kita terus senantiasa dekat dengan Buka kameranya supaya saya sorot. Ya. Ini, Pak. Hanya dekat Allahku, rasakan hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, kaulah berlindung keselamatan. Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Yang dekat aku, rasakan hatiku, sertai jalan sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, kaulah perlindungan keselamatan. Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Ku indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Ya, ini satu pujian saya ambil dari kitab Mazmur 62, Pak ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan siang hari ini saya sangat terkesan bagaimana Daud itu adalah pemazmur dan dia dekat dengan alat gambus dan kecapinya dan memiliki suara yang merdu. Dan ketika menyampaikan pujian selalu berkenan kepada Allah. Oleh sebab itu dalam Mazmur 62 ayat 2 katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kemudian di ayat ke-8, pada Allah keselamatan dan kemuliaan gunung batu kekuatanku, tempat perlindungan ialah Allah.
Hanya dekat Allah saja aku kenal. Daripada nyalakan mataku, hanya Dia gunung batu, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat ku tenang. Daripada nyalakan mataku, hanya Dia gunung batu, hanya Dia kota bentengku. Tidak terganggu ya selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku kenal. Daripada nyalakan mataku, hanya Dia gunung batu, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Oke, 2 pujian sudah saya naikkan. Ada suara yang tepuk tangan, ada yang dengar nggak? Ada suara tepuk tangan ada? Ada suara tepuk tangan? Ada dengar nggak? Hah? Satu lagi yang terakhir, Oke. yang ya, biarlah apa yang kita persembahkan kepada Tuhan selama hidup kita biarlah manis di hadapan Allah. Itulah lagu pujian manis kau dengar, Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu, dan saat ini memang saya sangat diberkati oleh ya, manis kau dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ada. Inilah yang kurenungkan setiap nyanyian dan keagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hati bersuka karena inilah yang kurenungkan setiap nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hati bersuka
Ya, Pak Andre. Aduh. Lanjut, Pak Andre, silakan. Lanjut belum dia masih di jalan kelihatannya. Siapa itu, Pak? Yang itu bersaksi itu. Nah, Oh, Pak Bambang nggak baca WA. oh, ya, 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 ya. Masih di jalan dia, sebentar lagi mak nyampe. Sebentar lagi dia nyampe. Jadi masih mau satu lagu lagi. Iya, boleh. Aduh, sebentar, Pak. Tempatnya sempit. Baik, satu lagi. Kita selalu memuji syukur kepada Tuhan. Itulah yang Ada suara tepuk tangan, dengar nggak? bersyukurlah di dalam segala. Segala puji syukur. Segala puji syukur. Kami mau bersorak tinggikan nama. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah segala puji pada bagimu, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah Ya. Oke, Pak. ya, saya nggak tahu itu. Saya telepon dia masih di jalan katanya, Pak. Ya, apa-apa. Kita buka aja. Kita kesaksian siapa saja yang bisa ngisi. Bisa dengar suara saya, Pak? Tes 1, 2.
Suaranya bergelombang, Pak Andre. Oh, sorry. Ya, 1, 2, 3. Bisa dengar sekarang, Pak Sabto? Bisa, Pak. Masih bergelombang? Enggak, seberapa berkurang sudah. Sudah berkurang. Oke, terima kasih Pak Sabto. Ya, harusnya ada kawan saya ini dari Muhtadin ya. Ya pinter bahasa Arab, pinter bahasa Inggris. Dia Alkitabnya pakai Alkitab bahasa Inggris ya soalnya. Dan dia pernah bersama-sama saya di Purwokerto dulu melayani kaum Bani Kedar. Wah, dia memang berani dia. Masuk ke pesantren saya diajak sama dia. Kalau nggak sama dia saya nggak berani. Dia berani dia. Jadi hari ini saya udah telepon dia masih perjalanan. Waduh, susah, saya nggak tahu jam berapa nyampainya, belum dijawab lagi. Ya nggak apa-apa. Kita sebagaimana kita ada, kita buka aja ya. Ada selamat siang semuanya. Ada dari Mataram Lombok Pak Sabto. Ada dari Jakarta Pak Desem, Samarinda, Malang Selatan Pak Trisolo, Tayopati Busri, and dari Mesari Pak Bambang Setiono. Ya, selamat siang semuanya. Dipancarkan langsung dari Purwokerto, Jawa Tengah. Ya, kita buka saja ya. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan siang hari ini. Tuhan sudah kumpulin kami di kompak siang di virtual Zoom ini. Kami semua mau menikmati berkat-Mu melalui kesaksian dari kami, dan juga nanti akan sharing firman Tuhan yang juga akan kami sharekan. Jaga kata-kata kami semua Tuhan, sehingga hanya pesan Tuhan dan kerinduan hati yang Tuhan yang betul-betul yang disampaikan kepada setiap kami. Dan di sesi terakhir akan ada United Prayer. Kita saling mendoakan karena kami percaya bahwa doa orang benar sanggup merubah dunia ini. Bapa di surga, mari masuk kami semua dalam virtual Zoom di kompak siang ini. Biarlah kami terus menjadi makin serupa dengan anak-Mu. Ampuni kami Tuhan jika ada rencana-rencana atau pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan. Saya mau patahkan segala rencana-rencana kotor, kuasa-kuasa kegelapan yang mungkin masih menguasai tempat ini. Kau berkati perangkat-perangkat yang kami pakai, sehingga tak ada lagi darah Kristus yang berkuasa untuk membuat Zoom ini bisa berjalan lancar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Ya, oke. Ya, hari ini sebetulnya itu teman saya itu Mas Hedi itu, Mas Hedi Waluyo. Dia dulu di Purwokerto lama. Ya sempat bersama-sama saya melayani Bani Kedar. Nah, saya salut dengan dia ya, dia berani dia karena dia memang asalnya dari Bani Kedar yang tahu semua ayat-ayat Al-Qur'an. Dan dia berbalik terima Tuhan Yesus, dan saya diajak untuk penginjilan ngeri, masuk ke pasar, datengin preman-preman pasar yang bertato, tapi dia tenang aja dia punya teman semua kelihatannya dulu sebelum bertobat. Nah, disitulah dia berdoa dengan dengan bahasa Arab. Ternyata saya pinter sekali berdoa. Saya tanya setelah keluar, saya tanya sama dia, apa yang you doakan? Enggak, saya cuma doa Bapa kami. Saya ketawa. Ngakak. Pasal dia doa Bapa kami, ya, Matius 6 itu. Yang tapi bahasa Arab gitu loh. Tapi mereka yang dengerin tuh preman-preman pasar tuh dikumpulin sama dia. Amin, amin. Padahal itu doa Bapa kami itu, enggak ada apa-apanya itu. Habis itu kita kasih nasi bungkus, makan semua. Nah, itulah. Senang sekali saya. Ternyata dia sekarang pindah ke mana? Ke Jakarta. Jakarta. Ini kemarin saya dapat kontaknya, dan saya tanya dia, ada kesempatan nggak untuk waktu itu
Oh, saya kemarin hari Kamis dia kerja. Dia ada kerja. Hari Senin aja lah. Oh ya, hari Senin bisa. Nah, hari ini Senin bisa. Ternyata saya nggak tahu ada acara apa kok. Dia masih dibilang masih di perjalanan lagi jalan. Wah, saya nggak tahu sampai KP-nya kapan ini. Oke. Nah, untuk mengisi katanya Maksi mau boleh jadi narasumber, saya mau tanya-tanya aja, boleh Maksi? Masih bisa dengar saya? Ya, Ah? dengar Pak. Ya, dengar Pak. Oh iya, boleh buka kamera, Maksi? Boleh buka kamera. Kenapa? Kita ngobrol-ngobrol, Kenapa? kita ngobrol-ngobrol saja. Iya toh, kita kan ngobrol-ngobrol, kalau tutup kamera kan orang lihat, oh ngomong sama tembok saya. Nah, gitu. Dibukalah kameranya. Boleh? Kuncinya hilang, Pak. Kuncinya hilang. Apa itu? Boleh. Langsung. Apa itu? Halo Maksi? Mana Maksi? Ya, Kuncinya selamat hilang, siang. Pak. Buka kameranya. Nah, kameranya boleh buka, jadi kita bisa ngobrol. Sudah, Pak. Sudah ya? Hah? Kelihatan ya? Bentar ya. Saya sorot dulu. Belum kelihatan. Kelihatan ya? Oh, masih tertutup kameranya. Kameranya tertutup. Dibuka coba. Boleh? Masih tertutup kameranya. Yang di bawah itu masih. Yang di bawah kiri ada gambar kamera. Ada? Nggak ada. Ada nggak Pak sih? Ya oke lah. Siapa yang mau bersaksi hari ini? Ah itu Maksi sudah ada. Oke, sudah muncul. Oke, Maksi. Ya. Oke, very good. Ya, Maksi. Ya. Bisa lihat saya ya? Bisa lihat saya? Oke. Selamat siang, Maksi. Ya, Ya, selamat siang. ya. Oke, Maksi. Jadi menyambung kemarin kesaksian Maksi kemarin ya. Ya, kan belum selesai nih karena waktunya kan. Waktunya terbatas. Coba Pak, suaranya itu. Suaranya itu, Pak. Oh, suara echo ya? Sorry. Udah 1, 2, 3. Masih ngeko, Pak? Ya. Oke, that's oke. right. Terima kasih Pak Bambang diingatkan. Oke, Maksi, kemarin kan kita sudah ngobrol-ngobrol. Ini sekarang ngobrol-ngobrol aja, Maksi. Tenang aja. Ya. Melanjutkan yang kemarin. Itu jawab pertanyaan saya saja lah. Itu Maksi nggak usah repot-repot nyusun kata-kata. Saya cuma bertanya aja. Ya. Sekarang anak-anak yang belum kenal Tuhan Yesus siapa, Bu? Masih anak atau cucu lah. Atau saudara lah. Anak tinggal satu Pak yang belum. Oh, tinggal satu. Sekarang yang belum tinggal satu, yang belum itu tinggal di mana? Tinggal satu, tapi dia itu apa ya, kusuk di Muslim. Oh ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Ini yang teman saya yang tadinya harusnya hari ini itu super kusuk dia. Dia super kusuk, dia Muslim yang taat. Nah, tapi kan Roh Kudus bisa merubah siapa saja kan? Nah, itu yang tadinya kan dia harusnya bersaksi, tapi dia ada kegiatan sehingga dia ada di suatu tempat sehingga tadi masih perjalanan. Oke lah, saya ganti aja, nanti mungkin dia saya undang untuk besok saja. Oke ya, satu orang yang itu siapa? Anaknya Maksi ya? Ya, anak saya. Oke, anak yang terakhir kah? Enggak Pak. Atasnya terakhir. Oh, nomor 2. Atasnya terakhir. Oke. Laki-laki ya?
Ya laki-laki. Oke, sekarang ada di mana? Di rumah kah atau di rumahnya sendiri? Dipakis tetangganya Pak Ngapurono. Oh, tetangga desa. Sudah keluarga ya, Bu? Ya, sudah, Oke. tapi istrinya baru meninggal. Oh, iya, 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 iya. Jadi usaha apa, Bu? Yang Ya, dia kerja di PG Pakis, Pak, pabrik gula. gula. Oh, iya, iya. Enggak, maksudnya Bu Sri, ya, Bu Sri ini untuk memberitakan firman kepada dia bagaimana, Bu? Coba ceritakan. Atau gimana? Ya, saya enggak pernah langsung saya dengan dia ya, Pak ya. Oh, enggak Kalau pernah ya? ada apa-apa, ada apa-apa di sini, mungkin ada kebaktian berayatan, kebaktian doa Oh, oke. kelompok itu dia ikut mendengarkan gitu loh. Oh, oke, enggak apa-apa, ikut mendengarkan. Jadi dia Tapi dia enggak fanatik gitu loh, Pak. Dia enggak oh, oke. fanatik orangnya. Oh, ya berarti termasuk orang damai lah. Orang damai itu bisa. Ya, Bisa. Bisa, Bu. Enggak apa-apa. Oke. Oke, enggak apa-apa. Nanti selain dia adakah orang lain lagi? Saudara atau ipar kah? Atau siapa yang belum kenal? ya adik-adik saya belum, Pak. Oh, adik-adik Bu masih belum kenal Tuhan Yesus. Adik saya yang kenal Tuhan hanya satu yang di Semarang itu. Di Semarang ya, oke. Semuanya Muslim semua, Pak. Iya, iya, iya. Oke, sekarang ceritakan Maksi Tapi bagaimana. tapi ya rukun gitu loh, enggak apa-apa Oh, maksudnya. iya, enggak apa-apa. Oke, enggak apa-apa ya, puji Tuhan, rukun semua. Oke, Pak sih pernah enggak bercerita kepada tetangga mengenai kebaikan Tuhan yang dibuat untuk Maksi? Misalnya Maksi menerima mujizat, oh ini Tuhan Yesus loh yang pernah enggak cerita gitu sama tetangga Ya kayak pernah, oke, ceritakan coba. Ceritakan. pernah Pak, pernah. Nah, Ya, bagaimana? Ceritain. ya di tetangga saya, tapi apa ya, yang kepala keluarganya bapaknya terus mau ikut ke gereja, Oke. tapi keluarganya semua belum. Belum. Oke. Itu karena Maksi pernah cerita sama bapaknya kah? Iya, ya Oke, sama oke. keluarga itu maksud Oh, sama saya. keluarga dia. Apa yang Maksi Ya. ceritakan? Coba ceritakan ke saya. Apa yang Maksi ceritakan? Ya kalau Tuhan kita itu Nah, enggak didoakan, tapi malah saya yang minta kepada Nabi kita, Nabi Isa gitu loh. oh gitu. Nabinya situ kan harus didoakan. Oh, oke. Ya. Oke. Saya itu saja ceritanya, Pak. Oh, ya. Oke. Jadi nggak apa-apa. Pelan-pelan ya. Kalau nabinya situ Ya. masih didoakan. Kalau nabi saya, ya toh, nabi saya Tapi enggak. saya malah Ya, dimintai gitu loh, Pak. malah dimintai. Oke. Ya. Oke. Terus waktu Maksi cerita itu apa yang terjadi? Dia ngomong apa? Ya diem aja kan. Ah, Mungkin dia enggak berani ya, Pak, enggak berani komentar gitu loh. oh, nggak bisa komentar ya. Oke. Ya, Oke. Coba Maksi ceritakan kepada saya sama teman-teman ini, mujizat apa yang Maksi pernah terima dari Tuhan Yesus? Yang Maksi pernah merasa, wah ini kalau nggak karena Tuhan, nggak ada lah. Nggak ada, ini pasti ini Tuhan Yesus. Coba ceritakan, mujizat apa yang Maksi pernah terima? Coba ceritakan. ya waktu dulu ada pemutihan kan apa ya, pensiunan semua ditarik ya, Pak, ditarik kembali. Terus suami saya kan, saya cerita dulu suami saya pensiun muda ya. Oke. Terus itu ditarik beberapa bulan, ada nek 1 tahun lebih. Kita orang kan bingung ya, tapi saya hanya berserah kepada Tuhan Yesus. Saya minta kepada Tuhan Yesus dan itu semua tiba-tiba Oke. saya malam
saya puasa 1 hari 1 malam, 3 hari Pak, 3 hari 3 malam, dan malam yang terakhir itu paginya terus bapaknya dipanggil di Pati, Oke, di kantor yaitu oke. dicairkan kembali cara gitu Oh, puji pensiun itu. Tuhan. Itu yang saya rasakan mukjizat yang kami alami sewaktu saya menjadi orang Kristen. Oh, tahun berapa itu, Bu? Kira-kira? Kira-kira tahun berapa? Tahun berapa ya? 90-an. Tahun 80-an gitu loh, Pak. 80 lebih. Oh, masih muda ya? Ya, masih Oh, muda. iya. Oke. Dia oke, di pegawai negeri kah bapaknya waktu itu? Ya, angkatan laut gitu, Pak, tentara, tapi keluar Oh. muda karena meneruskan usahanya gitu loh. Oh, oke. Pensiun muda. Oh, itu bapaknya itu ya? Ya, Bapaknya sudah kenal Tuhan Yesus nggak? dia kenal, Oh, sudah. Oke. Pak. Oh, dia duluan ya Nah, daripada Maksi, tuh, siapa duluan kenal Tuhan Yesus? saya duluan, dia kan tadinya Konghucu. Oh, oke. Chinese ya? Chinese. Iya. Oh, oke. Ya. Terus 7 anaknya yang ibunya meninggal itu 7-nya dulu belum kenal, tapi sekarang sudah kenal Tuhan semua, 7-nya. Wow. Luar biasa ini Mak Sin ya. Terus Iya. ibu saya, Pak, ibu saya kan seorang dukun ya. Ibu saya itu seorang dukun. Dukun apa? yang Dukun ini kah? Pengobatan kah? Enggak, dukun rewangan itu loh, Pak, dukun. Apa tuh dia? Dia didatangi banyak orang, dimintai minta jodoh, minta apa gitu. Oh, oke. Minta pesugihan apa semua? Hah? Ya, perbuatannya ngobong menyan tiap hari, ngobong menyan gitu. Tapi puji Tuhan, Pak, puji Tuhan. Oke. Tahun 2007 dia dipanggil Tuhan, dia masuk Kristen, sudah dibaptis, meninggalnya. Saya bersyukur banget itu karena ibu saya dulunya yang dukun itu kenal Tuhan sampai meninggal dengan hanya sakit 3 hari meninggal, Pak. Itu sudah kenal Tuhan. Jadi saya bersyukur itu. Iya. Tapi kan waktu dia jadi dukun perewangan, minta ini, minta jodoh, minta pesugihan, minta itu. Berarti kan dia minta sama kuasa gelap. Nah, siapa yang mengenalkan dia kepada Yesus Kristus itu siapa? Coba ceritakan. Ya, saya, Pak. Saya. Iya, Maksi ya. Maksi cerita apa? Maksi cerita apa? Coba ceritakan. Maksi cerita apa? Saya cerita nek orang itu baiknya itu menjadi orang Kristen. Paling gampang lah menjadi orang Kristen, saya begitu. Iya. Terus dia ya mosok iya lah, dia ya gitu. Iya. Pokoknya paling gampang. Terus waktu hari Pak Pendetaku itu tak suruh datang ke sini, tak suruh mendoakan ibu saya itu. Terus 1 minggu sekali Pak Pendetaku datang ke sini, Pak, berdoa sama saya. Terus ibu saya itu mau menjadi orang Kristen. Ke gerejanya rajin, pagi sudah ke gereja. Oh, iya. Itu apa ya, Pak? Berkat luar biasa. Oke. Terus suaminya sudah kenal juga? Yang ngomong sudah meninggal lama, Pak. Oh, oke. Puji Tuhan dia meninggal di dalam Tuhan Yesus ya, Maksi ya. Oke. Lalu anak-anaknya itu yang dukun tuh piye? Atau sudah ikut Tuhan Yesus semua atau gimana? Hanya satu yang ikut, adik yang di Semarang itu kan adik saya. Saya mbarep, Pak, saya. Oh, oke. Yang dukun perewangan tuh adiknya Maksi ya? Ibu saya. Oh, ibunya Ibu saya. Iya. Oh, ibunya. Ibu saya, Pak. Oh, ibunya dari dukun. Iya, dukun itu. Iya. Tamunya banyak, bawa jajan, bawa gula itu, Pak. Nek malam Jumat itu. Oh, oke. Ya, puji Tuhan ya. Tapi saya bersyukur meninggalnya itu sudah masuk Kristen gitu loh. Iya. Oke. Ya. Oke, terima kasih Maksi. Jadi
Ya, hari ini episode kedua dari Maksi yang kemarin kan sudah bersaksi karena Mas Hedi, sahabat saya, nggak bisa datang atau lambat datang. Jadi, Sudah Pak, udah datang Pak. tapi terlambat Pak, kita ada acara lagi. Pak Mas Hedi bisa besok nggak? Besok ada acara nggak? Kapan ada acara? Nggak ada acaranya. Karena ini waktunya mepet. Kita akan ada seksi lain. Nyembung apa sedikit-sedikit nyembung. Iya, ya terima kasih Maksi ya. Terima kasih. Ya, ya, Nanti sama-sama. saya mau bicara sama Mas Hedi dulu. Ya, Mas Ya, Hedi. ya. Mungkin tadi Mas Hedi saya telepon ada apa? Ada acara ya, ada kesibukan. Mas Hedi bisa buka kameranya, Pak? Boleh? Supaya saya masukkan ke YouTube-nya nih. Kameranya bisa dibuka. Mas Hedi bisa dibuka kameranya? Oke. Ya, wah gelap Mas Hedi. Gelap. Bisa dengar suara saya Mas Hedi? Halo? Mikrofonnya masih tertutup. Sedang di gudang. Oh, masih kerja kah? Iya, lagi jam istirahat, jadi saya waktu luangkan Oh ini. iya, jadi gini Mas Hedi, karena waktunya mepet, karena kita cuma punya Iya. waktu setengah jam tadi. Saya tunggu-tunggu jam 1 nggak masuk-masuk. Saya pikir Mas Hedi ada kesibukan, ya nggak apa-apa. Nanti Pak. kapan-kapan, nanti Mas Hedi kapan bisanya, kapan besok kah, besok lusa, kasih tahu saya. Ya, Pak, saya sih sebenarnya nggak ada testimoni yang spesial, Pak ya. Saya hanya bisa menceritakan aja, nggak ada yang spesial juga. Sekarang dilanjut nggak apa-apa Pak Andre. Nanti jangan Pak, karena hari ini kalau dilanjut nanti akan sampai jam 4. Kasihan kan yang itu, saya nggak mau jam 4 gitu loh. Itu kalau bisa on time gitu loh. Jadi Mas Hedi bisa besok ada waktu nggak Mas Hedi? Besok hanya waktu ini aja sih Pak, hanya aja. Kan cuma hanya waktu sini saja, hari ini saja, sebentar lagi. Nah itu setengah jam cukup Mas Hedi. Iya, setengah jam aja. Terlalu lama kalau setengah jam, menurut saya hanya men-share pengalaman saya saja, bukan untuk testimoni yang luar biasa. Oh iya, luar biasa loh Mas Hedi itu. Apa-apa Pak. Nggak bisa. Kapan bisa ada? Selasa, Rabu, atau Kamis kah? Pilih sekarang aja. Sudah, sekarang. Sekarang nggak bisa Mas. Ini waktunya sudah setengah berapa? Setengah 2. Lambat nih akan mundur jam 4. Kasihan ada yang komplain sama saya Pak masalahnya. Kita ya nanti Pak saya konfirmasi kembali ya Pak ya. Ya. Oke, terima kasih Mas Hedi. Kalau mau sama-sama Bapak. Kalau kalau nggak ada kegiatan bisa ikut terus. Kalau nggak ada ya boleh live. Nggak apa-apa kalau Mas Hedi besok atau besok lusa. Tapi kasih saya 1 hari sebelumnya Mas. Karena saya harus persiapkan flyernya. Harus kasih tahu 1 hari sebelumnya. Ya Mas ya. Nah, saya senang sekali. Saya senang sekali dengan Mas Hedi ini. Ini yang memotivasi saya untuk penginjilan. Karena Mas Hedi lah saya bisa kenal ya di Purwokerto ya, Mas Hedi lama di Purwokerto. Saya bisa kenal dia dan membakar semangat saya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, disitulah saya bersyukur. Oke, jadi Mas Hedi, mohon maaf ya, besok atau kapan 1 hari sebelumnya kasih tahu saya. Karena waktunya mepet. Nah, saya banyak dikomplain karena waktunya kan saya harus 3:30 harus selesai. Oh iya Pak, siap. Oke Pak. Oke, terima kasih. Nah, terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Tuhan berkati Mas Hedi. Oke, terima kasih atas Maksi. Terima kasih karena waktunya mepet. Ya, Pak Bambang boleh dilanjut aja Pak. Halo Pak Bambang. Ya. Iya Pak. Masuk ke. Pak, saya ada acara nanti ini sebentar lagi. Ya ampun. Ya sudah lah kok gini ya. Selesai lah. Selesai kita. Iya. Itu Pak. Ya, oke. Jadi nanti siapa itu Pak? Oh, ada Pak Joko ya, oke. Ada Pak Joko. Ada Pak Joko. Ya, oke. Boleh. Ya. Baik. Ya.
lanjut aja. Buka mikrofonnya Pak. Mic kamera. Ya Pak. Ya baik Pak. Oke. Baik, jadi baik kita sudah mendengarkan sharing. Kemudian tibalah kita ke acara selanjutnya, yaitu kita akan sharing, yaitu dalam pembacaan Galatia 5 ayat 24 sampai 26. Dan topik yang disampaikan adalah kita belajar dipimpin oleh Roh. Ya, baik untuk itu ini ada Pak biasa langganan saya ini. Pak Sabto Wibowo dari Baik Pak. Kota. Silakan Pak. Ya, Iya. tolong saya ya baca dari karena ayatnya pendek sekalian dengan itunya Pak, prolognya punya. Iya, baik, Ada. baik. Oh ya, sekalian Pak, silakan Pak. Baik. Galatia 5 ayat 24 hingga 26. Ya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saya lanjutkan ke prolog dengan tema besar belajar dipimpin oleh Roh. Renungan. Dalam renungan hari ini, kita belajar untuk dipimpin oleh Roh. Kita perlu hidup dipimpin oleh Roh karena kita ingin menjadi murid sejati yang menghasilkan buah Roh dalam kehidupan kita. Paulus memberikan arahan kepada kita, siapa saja yang menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Apapun yang terjadi, kita harus tetap menyalibkan sifat kedagingan kita. Paulus menjelaskan lebih lanjut, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Bila kita memiliki rasa dengki dan iri hati, kita tidak bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kita tidak akan menghasilkan buah-buah yang benar sesuai kehendak Tuhan. Mari belajarlah untuk hidup dipimpin oleh Roh. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Pak Sabto. Sama-sama Pak. Ya, baik. Sebelum kita masuk dalam break room yang nanti dibagi oleh Pak Andre, maka saya akan sedikit memberikan masukan tentang pembacaan firman Allah kita di siang hari ini tentang Galatia 5 dan Galatia 5 ayat 24-26. Jadi Tuhan katakan bahwa di dalam ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi memang kehidupan kita orang-orang yang percaya tentu tidak akan dapat berjalan sendiri. Ya. Dan Tuhan katakan bahwa dengan pimpinan Roh itulah kita hidup tentu di dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, maka bagaimanakah supaya Roh Kudus itu atau Roh Allah itu bersama dengan kita? Maka kita harus menjadi milik Kristus. Ya. Artinya apa? Bahwa kita hidup berpusat kepada
Kristus. Jadi kehidupan kita itu pusat kita adalah Kristus. Artinya segala sesuatu didasarkan pada firman-Nya. Karena Kristus adalah firman seperti dalam Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14. Nah, bagaimana supaya kita menjadi milik Kristus? Tadi sudah disampaikan bahwa kita hidup kita bersatu kepada Kristus. Nah, untuk kita menjadi menjadi milik Kristus, di samping kehidupan kita terus didasarkan pada firman Allah, tetapi hidup kita ini harus dikuduskan. Karena kita hidup dengan Allah yang kudus, Yesus yang kudus. Amen. Maka kita pernah membaca di dalam Kisah 2 bahwa untuk kita menjadi kudus perlu ada baptisan. Ya. Artinya apa? Baptisan kita adalah penyerahan secara total, pengakuan secara total untuk hidup menjadi hidup baru. Artinya kita telah percaya bahwa di dalam Yesuslah kita akan menjadi milik Kristus. Nah, oleh karena itu maka pada siang hari ini bisa saya sampaikan bahwa untuk kita menjadi milik Kristus itu ada dua. Ini terakhir yang saya perlu sampaikan, bahwa untuk kita menjadi milik Kristus itu ada suatu kesadaran, ada suatu keinginan, karena keyakinan, ada suatu keyakinan bahwa milik Kristus itu adalah sebuah panggilan daripada Allah. Seperti yang tertera di dalam Roma 1 ayat 6. Di sana dikatakan kita adalah dipanggil menjadi miliknya. Nah, ketika kita sudah dipanggil menjadi miliknya dan kita legowo, artinya menuruti akan apa yang Yesus inginkan, maka hidup kita sudah tidak hidup kita adalah bukan hidup yang sekarang kita miliki itu, tetapi sungguh hidup kita sudah menjadi milik Kristus. Karena di dalam Galatia 2 ayat 20, hidupku bukan aku lagi. Itu Pak, jadi dua hal yang perlu saya sampaikan untuk kita bisa sharing lebih mantap gitu. Silakan ya, Pak. Ya, oke. Pak Bambang, nggak apa-apa Pak Bambang, kalau jam 2 atau jam berapa live nanti biar diganti oleh Pak Desem, ada di situ kok. Oh iya Pak. Oke, nggak apa-apa, no problem. Ya, silakan. Oke, saya bagi ya. Apa nih? Selamat siang. Dengan siapa ini? Halo. Halo. Tes 1 2 3. Ini siapa, Pak Timo kah? Iya, Pak. Pak Timo. Senang sekali ya, Pak Timo. Gimana? Sudah sehat, Pak Timo? Ya, seperti inilah Pak, bersyukur. Ya, oke lah. Nanti setelah ini kan ada saling mendoakan. Kita bersama-sama dengan tim akan bersama-sama sepakat untuk dukung dalam doa untuk Pak Timo. Pak Timo nggak usah di room, kita berdua aja, kita ngobrol berdua. Oke. Bersyukurlah saya bisa ketemu Pak Timo di sini ya. Oke. Ya. Amin. Ya. Oke. Saya luar biasa saya angkat topi benar. Pak Timo meskipun dalam keadaan sakit, nggak peduli tapi tetap menolong orang, masih doain orang, padahal Pak Timo yang harusnya perlu didoain, harusnya Pak Timo yang perlu didukung, tapi Pak Timo loh yang mendukung orang loh. Saya kalau di posisi Pak Timo nggak sanggup
Tapi ini betul-betul menampar saya. Tapi bersyukurlah Pak Timo, saya selalu ngikutin ya. Pak Timo ada di sini ya. MPH itu Pak Timo kah? MPH itu siapa? Enggak, saya, Pak. Bukan. Oh, siapa ini MPH ya? Pak Timo Enggak, pakai nama siapa ini? Enggak ada namanya. Pakai Enggak ada, nama Pak. saya juga. Hah? Pakai nama siapa Pak Timo? Enggak ada namanya, Pak. Diikat nama saya ya? Dipakai nama saya ya? Namanya terhapus. Iya, coba diganti. Sudah diganti. Coba diganti, Pak Timo. Bentar, Pak. Oke, nggak apa-apa, tenang aja. Saya senang lah Pak Timo ada di sini. Waduh, lupa Pak caranya, Pak. Udah di partisipan aja. Partisipan diklik. Yang di bawah itu partisipan kan, peserta. Peserta diklik, baru klik namanya Pak Timo, baru diganti Timo aja. Enggak ada nama tulisan nama saya ya, Pak. Memang harus dibikin namanya, harus dibikin. Nama MPH itu siapa itu MPH? Enggak kenal aku, Pak. Oh, berarti bukan lah. Pak Timo pakai nama saya itu Andri 123 itu. Oh, iya. Iya, itu diganti, sampean ganti. Yang peserta Andri 123-nya itu sampean ganti nama Timo gitu atau Ngapurono gitu. Coba. Bisa? Ya, Pak. Oke. Ya. Pak Timo selama ini turun berapa kilo? Saya lihat jauh banget ya. Turunnya 5 kilo. dulu 71, sekarang 3, terus 10 kilo, Pak. 10 kilo? Ya. Wow. Ya ampun. Sekarang Pak Timo apa yang Pak Timo rasakan? Ya, sekarang saya merasa bersyukur, Pak. Karena satu minggu saya harus HD atau cuci darah 1 minggu 2 kali. Oh iya. Oke. Jadi setiap cuci darah itu berat badan kita tuh hilang 3 kilo. Oh. Tetapi walaupun saya sakit, saya di rumah sakit tetap melakukan penginjilan. Iya, saya ngerti. Saya dengar sukacita bagi mereka-mereka yang sakit. Iya. Saya katakan, kita harus semangat, kita harus tahu. Orang sehat belum tentu tidak sakit, dan orang sakit belum tentu besok mati. Ya, betul. Ya. Yang penting keselamatan jaminan tuh harus ada. Iya, saya bilang, kita dikasih umur panjang bersyukur, dikasih umur pendek juga bersyukur. Bersyukur, ya. Benar. Ya, karena semua itu titipan Tuhan. Iya. Jadi kita seperti tukang parkir aja lah. Tukang parkir itu iya, banyak mobilnya. Iya. Oh, mobil diambil satu, dia enggak marah. Iya. Karena semua titipan. Titipan. Setuju. Iya. Itu saya monitor terus loh, Pak Timo. Sampean tuh, sampean ini orang enggak bisa lah. Kalau orang di posisi Pak Timo, tapi Pak Timo rela masih jalan, masih naik mobil ke rumah orang-orang yang jauh, atau meskipun nggak disupir sendiri, tapi kan itu usaha itu yang Tuhan nilai loh. Itu kita kalau saya pikir gini Pak Timo ya, kita harus buat Tuhan tuh menangis melihat usaha Pak Timo mati-matian untuk memberitakan firman Tuhan. Itu yang kita harus buat. Kita harus buat Tuhan itu menangis. Sampai menangis melihat Pak Timo usaha mati-matian untuk menyampaikan kebenaran. Walaupun Pak Timo juga tidak kondisinya tidak baik. Tapi kan kita jadi orang Kristen kan bukan seandainya saya kaya baru saya bantu. Seandainya saya sehat baru saya doakan. Enggak. Kita orang Kristen harus walaupun saya sakit, saya tetap memberitakan firman. Walaupun saya tidak punya apa-apa, saya tetap membagikan apa yang saya punya. Walaupun kita harus punya prinsip orang Kristen itu walaupun. Nah, disinilah saya melihat kesungguhan hati Pak Timo yang
membakar loh. Ya, semangat saya itu on fire. Nah, ini saya bagikan kepada teman-teman yang di Kompak Siang ini yang masih Kristen Sontoloyo ini, Mas. sorry to say, karena saya dulu juga ada di posisi ini. Saya ada di posisi Kristen Sontoloyo. Ya toh? Kalau sehat baru beritakan, ya. Kalau enggak lah, urusan Tuhan lah. No. Nah, ini makanya saya kapan-kapan kalau Pak Timo nggak ada aktivitas, saya akan senang sekali Pak Timo bisa ngisi ruang kesaksian saya. Ya seperti ini, tanya jawab aja sebagai sahabat lama. Begini, saya itu betul-betul saya tidak bisa bayangkan kalau saya di posisi Pak Timo, apakah saya bisa jalan ke sana membantu membawa beras lagi, padahal dalam keadaan sakit ini, bukan sehat ini. Nah, ini yang saya mau tularkan sama peserta-peserta Kompak Siang yang Kristen Sontoloyo ini. Sorry to say ini. Saya memang harus keras ini. Kalau enggak, mereka akan terjebak dengan terjebak dalam zona nyaman, ya toh? Dalam zona nyaman. Jadi kita nggak bisa di zona nyaman karena kita lupa. Nah, ini Pak Dewa, kenapa lambat nih Pak? Halo Pak Dewa. Halo. Mic-nya belum dibuka, Pak. Pak Dewa. Saya masukkan ke room 1 aja lah. Room 1 aja dia. Ya. Nah, ini nanti kalau kapan-kapan Pak Timo kapan bisa ngisi ruang kesaksian saya ya. Ruang kesaksian saya gini, Pak. Segmennya itu seperti di Metro TV itu, Pak Timo. Tanya jawab. Kick Andy nanya narasumber. Coba perkenalkan diri Anda, coba bagaimana Tuhan Yesus mengubah Anda, kayak gitu-gitulah. Saya tidak mau satu orang berbicara ngoceh satu mikrofon direbut dia ngoceh 30 menit, enggak. Karena apa? Karena dulu pengalaman saya waktu itu ngasih kesaksian untuk satu orang Chandra Kirana, itu dia punya talenta mengusir kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa gelap, ya. Akhirnya dia bersaksi, tapi kan panjang. Kalau dia mikrofon sama dia panjang kan? Nah, panjang, akhirnya saya mau cut. Kalau saya mau cut kan belum selesai, nggak bisa karena kesaksiannya itu bersambung gitu loh. Nanti dia tersinggung. Jadi bagaimana saya pikir-pikir, saya ingat, acara Kick Andy itu tanya jawab. Jadi Kick Andy sebagai hostnya, dia mengatur waktu. Cukup. Nanti kalau kelamaan, nanti sesi kedua. Kayak gitu loh. Nanti kapan-kapan kalau Pak Timo nggak sibuk, kalau nggak ada acara, kasih tahu 1 hari sebelumnya. Saya rindu sekali untuk kita tanya jawab di ruang kesaksian di Zoom Kompak ini. Ya paling-paling 15 menit, 20 menit lah. Tanya jawab untuk apa? Membakar semangat peserta-peserta Kompak Siang ini yang masih Kristen Sontoloyo, Kristen rutinitas, Kristen yang masih main gereja-gerejaan. Nah, kalau di gereja, wah kusuk, keluar gereja jadi Lucifer semua, nggak peduli. Saudaranya membutuhkan bantuan, nggak peduli. Kalau di gereja, wah jadi orang suci semua, malaikat semua. Nah itu beribadah justru di luar gereja, itulah ibadah yang sejati. Nah itu yang saya mau tanamkan. Pokoknya kita harus bikin Tuhan Yesus sampai menangis melihat Pak Timo berusaha terus mengabarkan kebenaran, mengabarkan berita sukacita walaupun. Nah ini walaupun, bukan seandainya. Orang Kristen tuh kebanyakan seandainya saya sugih, saya baru berani menyumbang. Kan begitu. Kita walaupun kita tidak kekurangan, kita akan bantu mungkin dengan tenaga, dengan doa, atau apapun lah. Jangan diam, jangan berbangku tangan. Terus akhirnya kita ada di zona nyaman. Nah, nanti kalau Pak Timo ada acara kapan, kayak besok lusa, kan Kompak Siang kan hanya Senin sampai Kamis saja Pak Timo. Jadi saya akan senang sekali. Pak Timo boleh ajak teman-temannya
untuk ikut masuk Zoom kompak. Maksudnya apa? Untuk mengimpartasi roh Pak Timo yang luar biasa, teman-temannya itu luar biasa, untuk mengimpartasi peserta-peserta kompak siang ini yang masih sontoloyo. Sorry, saya harus bicara keras ini. Kalau enggak, mereka itu dininak bobokkan, Pak, dengan iblis. Nggak perlu lah nginjilin, kan itu tugasnya pendeta. Tugas kita semua. Saya bilang, bukan tugas itu, amanat agung loh. Matius 28 ya. Matius 28, 19, 20 itu tugas kita loh. Kalau kita nggak mau melakukan, berarti kita mengkudeta Tuhan. Tuhan itu kita kudeta, kita menolak perintah Tuhan. Amanat tuh loh. Nah, kok kita, itu bukan talenta saya, itu talentanya Pak Andre yang bisa berani bicara. Loh, bukan saya itu. Kita semua harus bergerak bersama-sama supaya Indonesia dimenangkan. Kalau enggak, sontoloyo termasuk kita jadi sontoloyo loh. Saya bilang gitu. Dipikir suara saya keras. Suara saya kok keras loh. Memang harus perlu cambuk. Kalau enggak, kalau pil kan perlu pahit. Tapi harus kita minum. Iya. Nah, kalau kita manis kok diabetes lah. Makanya ada pil pahit yang harus tetap dokter kasih pil pahit. Loh, kok pahit, Dok? Nah, memang pahit lah. Jamu pahit lah. Jamu manis ya diabetes lah. Nah, orang maunya yang indah-indah nasihat. Nggak bisa, nggak ada caranya. Ini sudah berapa puluh tahun kita sudah tua-tua semua masih belum bertobat piye itu. Cuma main gereja-gerejaan. Habis gereja kembali lagi manusia lama. Nah ini yang ada Pak Timo di sini ya. Pak Timo nggak usah dimasuk room, ngobrol sama saya lebih enak. Teman lama ini, saya senang sekali. Saya ini betul-betul mujizat bagi saya itu mujizat. Kemarin ini Pak Timo, saya mau cerita ya, kesaksian dikit ya. Saya ini kan tiap hari ya toh cuman di rumah ya, cuman berdoa, cuman kadang-kadang ngunjungin orang untuk bagikan ya nasi bungkus ya seberapa aja aku ada, oke saya bagikan. Nah kemarin ini waktu itu hari Minggu, terjadi hari Minggu tanggal 11. Ya 11 itu aku orasi turun, Pak Timo. Gak seturu. Sekitar jam 12 lebih lah. Jam 12 malam lebih, aku minum obat tidur. Obat tidur, nggak bisa tidur. Asli. Baru pertama kali aku nggak bisa tidur. Biasanya aku paling gampang lah. Tidur kan paling gampang. Itu nggak bisa tidur. Tahu-tahu sudah jam 4. Loh, berarti aku nggak turu. Mungkin aku tidur ayam mungkin ya 15 menit lah. Aku jam 4 aku kan harus aku harus mau ikut masuk Zoom kan jam 4.30 Zoom pagi kan. Sementara aku mau bikin energen Ovaltine ya, bikin air panas, isi sekalian termos, sekalian aku bikin Ovaltine sama energen ya. Baru aku ikut Zoom. Aku rasa ikut Zoom sudah seger saya. Nah, sampai sekitar jam 7:30 aku keluar dari kamar. Zoom-nya kan saya ikut dari kamar. Jam 7 lebih aku keluar kamar, aku keluar di teras. Saya pikir meskipun secara jujur aku mungkin nggak tidur, tapi karena aku sudah ikut Zoom, aku rasanya fresh, Pak Timo. Betul-betul fresh. Rasanya orang ngantuk. Ya, karena orang ngantuk, ya saya sebagai kebiasaan setiap hari, aku naik di treadmill, Mas, Pak Timo. Tahu treadmill? Treadmill yang jalan untuk jalan kaki, ada itu yang jalan kaki ada berapa menit, durasinya berapa menit, berapa kilo, kalorinya yang dibakar sekian. Ada pernah lihat kan treadmill itu alat-alat? Pernah kan? Oke. Ini saya punya di rumah elektrik treadmill. Aku karena saya merasa fit, saya merasa nggak ngantuk, aku pede aja. Aku pede. Aku naik, saya hidupin treadmill, aku jalan. Ya, tentunya speednya ya pelan lah. Pertama 4 km per jam. Saya set di listrik kan 4 km per jam. Pelan. Ya seperti jalan kaki biasa lah. 4 km. Sudah kira-kira ada 5 menit, aku naikin 4,5. Sudah oke lagi, aku naikin 5.
5 km per jam sudah sekitar 10 menit. Aku naikin lagi, Mas Pak Timo. Aku naikin lagi 5,5 km per jam. Karena aku sudah mulai keringetan. Kan keringetan nih. Lumayan keringetan tuh. Jalan cepat itu. 5,5 itu jalan cepat. Karena aku merasa fit, tak naikin lagi, Mas. Memang aku biasanya 6. Biasanya aku 6 ya. 6 km per jam. Ya, jalan cepat lah itu. Aku naikin sampai 6. Saya lihat durasinya sudah mencapai 22 menit. Lumayan keringetan aku. Nah, keringetan waktu mungkin ya, sempat percaya waktu mungkin di durasi 25 menit, apa yang terjadi? Aku jatuh, Mas. Jatuh aku nggak rasa, tidak rasa. Terasa begitu jatuh tuh menyilang, kan jatuhnya kan dalam keadaan itu treadmill jalan terus kan elektrik. Iya. Elektrik kan jalan, aku jatuh menyilang dari treadmill tadi. Aku enak betul tidur tuh. Tidur di lantai di atas treadmill tuh enak banget. Tidur ya nggak lama lah, paling 1 menit. 1 menit kan 60 detik. Itu karena treadmill jalan. Itu kan apa kulitnya tuh menggesek badan dada saya, perut saya, menggesek paha kanan atas, menggesek lagi punggung tangan kiri. Di situ saya merasa kesakitan, akhirnya saya terpaksa terbangun. Saya terbangun kaget, loh, saya ada di bawah, kepala benjol nggak rasa, saking ngantuknya mungkin. Saya bangun, tak matiin treadmill, saya berdarah semua kan, tergesek, terkelupas semua kan, itu treadmill nggak bisa berhenti kan, jalan itu kulit kan tergesek. Wow, nggak ada orang pada di belakang, Mas Pak Timo, pada masak kan, anak saya di belakang, istri saya di belakang, nggak ada yang tahu saya jatuh sendiri, nggak ada. Saya bangun, matiin treadmill, saya cuci di keran untuk cuci motor tuh, ada keran di depan teras kan, ada keran di bawah aja. Saya cuci luka-lukanya, baru tak kasih obat merah. Wah, asli, Mas, perih banget asli. Wah, jeret, tapi kan harus. Itu perih kan harus. Kalau enggak kan infeksi kan? Harus. Nah, terus datang anak saya. Kenapa, Pak? Kenapa? Wah, Bapak jatuh. Jatuh ini jadi karena mungkin puasa. Tak pikir saya secara bodoh-bodohan, saya kan orang bodoh. Saya bilang, ini mesti drop. Nah, tensi saya kan drop kan, pasti. Kan kurang tidur kan? Kan. Nah, aku mau ke rumah sakit. Tak antar aja. Nggak usah lah. Aku bisa naik motor sendiri kan, dari rumah ke klinik itu nggak jauh lah, Mas. Cuman 4-5 kilometer lah. Saya jalan ke naik motor ke sana. Ternyata apa? Di tensi berapa? Normal, Mas. 120/80. Normal. Loh, aku tanya dokter kan. Wajar loh. Loh, kenapa saya jatuh? Terus dia tanya, "Oh, kamu tadi malam kurang tidur, itu kamu menghadapi blackout." Namanya blackout. Jadi rasa ngantuk yang tidak bisa ditahan selama 1-2 menit. Nah, itu kamu jatuh. Kamu nggak rasa karena saking ngantuknya. Baru ngerti saya. Nah, di situ. Nah, sampai sekarang lumayan masih ada luka masih di paha kanan. Nah, itu disitulah saya tetap bersyukur, Pak Timo. Saya bersyukur apa? Tuhan, terima kasih Engkau sudah ingatkan saya supaya saya lebih berhati-hati. Kalau saya masih jatuh di rumah, itu saya bersyukur. Kalau saya jatuh di jalan, itu sesuatu hal yang lebih buruk lagi akan terjadi kan. Kalau naik motor, saya ngantuk, hal yang lebih buruk. Jadi saya ngantuk di atas treadmill nggak apa-apa. Terima kasih, saya bersyukur aja. Nah, itu kesaksian saya, Pak Timo. Ya, rupanya ini teman-teman sudah selesai di breakout room. Kita panggil dulu. Saya senang sekali. Ini pasti teman-teman pasti senang sekali. Pak Timo ada di sini. Bagus, biar aja ya. Biar ada Pak Trisulo, Pak Sabto. Saya panggil dulu.
Kok tumben Pak Timo masuk ke room ini? Ya kan kemarin Pak Andri kan ngasih undangan, Ya, kasih ada iya. kesempatan Iya, gitu loh. cocok ini. Karena Muhtadin ini luar biasa ini. Si itu pinter bahasa Arab, bahasa Inggris juga karena dia pakai Alkitab King James nih. Bahasa Inggris ya. Nah, Kalau bahasa Arab tuh saya sedikit juga bisa kok Pak. nah iya. Ini Ya bahasa Arab tuh kalau bahasa Arabnya bersyukur itu alhamdulillah. oh iya iya. Tapi ini memang dia pinter ya. Sekolah memang sekolah Arab. Ini koncoku juga itu berapi-api nih. Luar biasa. Jadi ya bagus lah nanti kapan kalau ada Pak Timo ada kesempatan ya untuk membangkitkan semangat ini teman-teman kompak yang sontoloyo. Tak panggil sebentar. Ini ntar lagi kan masuk di main room kan senang semua nih lihat Pak Timo. Kita bantu, kita dukung dalam doa nih. Ada Pak Bambang. Kenal kan Pak Bambang kan? Iya kenal Pak. Ya. Bagus, senang dia. ya, bagus. Ini sudah selesai di breakout room. Cuman 3 orang kok. Di breakout kan cuma 3 orang. Saya kasih waktu 20 menit cukup lah. Itu Pak Sabto. Ada Pak Sabto. Halo Pak Sabto, salam. Itu Pak Sabto kene koncone. Koncone teko. Pasti seneng loh. Enggak ngiro dia. Pangling kabeh, Pak. Hilang 10 kilo. Mic-nya dibuka Pak Sabto. Iya. Ya. Lama nggak ketemu sama saudara dari Pati ini. Amin, Pak. Agak berkurang. Iya Pak, saya kena gagal ginjal Pak. 1 minggu harus cuci darah 2 kali. Oh iya Pak. Ya, tapi saya tetap semangat karena Tuhan nanti akan ganti ginjal saya yang baru. Amin Ya. Pak. Iya. Saya Tuhan. yakin ibu saya sakit, saya tetap memberitakan Injil. Di rumah sakit, dokter, perawat, saya tak injilin semua Pak. Iya. Karena bagi saya itu hidup untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, amin. Luar biasa. Amin. Iya, luar biasa Pak. Melayani Tuhan itu tidak ada hitung-hitungan bagi saya. Karena jiwa saya tetap diperhitungkan, itu sudah pasti. Iya. Apapun pergumulan kita, apapun keinginan kita, semua itu hanya titipan dan pinjaman. No. Saya dikasih napas kehidupan pinjaman. Amin. Tuhan. Iya. Makanya saya tetap bersyukur. Saya tidak pernah bersungut-sungut menyalahkan Tuhan. Tapi waktu saya divonis dokter cuci darah, saya memang komplain Pak dengan Tuhan. Komplain, saya bilang, Tuhan, aku sudah melayanimu. Saya sudah banyak menangkan banyak jiwa. Saya sudah banyak menginjil, banyak orang-orang tak kenalkan Tuhan. Tapi kenapa Tuhan izinkan saya seperti ini? Nah, Tuhan berkata apa? Itu bukan musibah, itu anugerah. Amin. Ya, saya mencari jawabannya itu di Alkitab, Pak. Saya doa, saya pejamkan mata, Alkitab tak tutup. Alkitabnya tak tutup, tak buka, saya bilang, Tuhan, berbicara lewat Alkitab, karena Alkitab ini firman-Mu. Alkitab ini firman-Mu. Kenapa kok izinkan saya harus sakit? Kok izinkan saya harus gagal ginjal? Ternyata saya menemukan ayat yang betul-betul saya menangis tersungkur di kaki Tuhan. Amin. Wahyu 3:19 dikatakan, barang siapa ku kasihi, akan kuhajar dan kutegur. Relakan hatimu dan bertobatlah. Oh, ternyata saya selama ini menjadi orang Kristen, pertobatan saya belum 100%. Makanya saya diizinkan Tuhan seperti itu. Walaupun saya sudah memberitakan firman Tuhan, saya sudah menyampaikan khotbah kemana-mana menginjil, ternyata saya betul-betul masih suam-suam kuku. Bagi saya seperti itu. Betul. Ya. Amin. Makanya saya tegur Tuhan seperti itu, Pak. Saya bersyukurlah hari ini bisa masuk tempat ini walaupun hanya sebentar. Tapi saya bersyukur ini adalah anugerah dan mujizat Tuhan yang luar biasa. Amin. Saya tidak pernah bersyukur menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan kok seperti tidak? Saya tetap katakan, terima kasih Tuhan. Ini anugerah, bukan musibah. Makanya saya di rumah sakit kalau cuci darah HD, teman-teman di ruangan itu ada 9-8 orang, saya bilangin, tetap semangat. Orang sehat besok mati juga banyak. Orang sakit
akan sembuh juga banyak. Sama gitu. Iya. Iya. Cuci darah itu bukan sesuatu yang menakutkan. Tapi cuci darah itu adalah supaya kita dibersihkan racun-racun dalam tubuh kita. Amin. Iya. Saya tetap memberi motivasi, Pak. Saya semangatin semua. Saya terkadang menyanyi puji-pujian di dalam ruangan itu. Saya katakan, terima kasih Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayanimu. Saya tetap seperti itu. Sampai suster rumah sakit terheran-heran. Bapak, walaupun cuci darah kok ceria ya. Loh, hidup ini harus damai, Pak. Amin. Memang terkadang kita tidak mengerti waktu Tuhan yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Nah, itu loh, Pak. Memang kita tidak mengerti rencana Tuhan. Kan Yeremia 29:11 dikatakan, rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Amin. Iya. Rencanaku bukan rencanamu. Itulah rencana Tuhan yang luar biasa. Makanya dalam kitab Amsal 17:22 dikatakan hati yang gembira adalah obat. Amin. Saya tetap semangat, tetap enjoy. Apapun yang terjadi, tetapi yang penting kita mentaati firman Tuhan, kita mentaati aturan dokter, makanan apa yang tidak boleh, apa saja tidak boleh dimakan, harus kita hindari. Kita harus benar-benar puasa. Oke, makasih Pak Timo. Sebentar saya menyapa ini teman-teman dulu ya. Oke, alright. Gimana di room 1? Siapa tadi? Pak Desem di room 1? Halo, Pak Desem. Ya, Pak. Ya, Pak Desem yang pimpin di room 1 kah? Ya, everything is good. Everything is, Pak. Semua sudah sharing atau ada yang belum sharing? Pak Trisulo saya panggil tidak respon. Oh, dia lagi persiapan untuk pria sejati yang training. Dia lagi beres-beres. Saya monitor aja, Pak. Saya konsentrasi masih ke dekorasi. Dekorasi ya, betul ya. Iya. Ada dekorasinya. Ya, nggak apa-apa. Jadi semua sudah sudah oke. Jadi semua sempat sharing ya, Pak Desem di room 1 ada siapa saja, Pak Desem? Ada Pak Bambang tadi yang jam 2 tepat beliau live, ada Pak Dewa Fortuna. Ada saya sama Pak Trisulo tadi. Oh ya, oke. Oke. Terima kasih. Oke, room 2 apa kabar room 2? Ada Pak Sabto di sana. Baik, Pak Andre, baik. Tadi kami berempat, tapi Pak Joko terlempar, tinggal kami bertiga, tapi yang aktif tinggal berdua. Oh, siapa itu? Iya, yang ibu satunya itu nggak bisa untuk kita Bu Sri ya? Ya, Bu Sri. Oke. Jadi tinggal saya sama Pak Walter. Pak Walter dari Jakarta. Oh iya, oke. Ya, luar biasa tentang pemaparan dari Pak Walter yang telah disampaikan. Oke. Iya. Saya belum tahu Pak Walter ini video. Sudah ikut kemarin kan? Sudah ikut. Mungkin Pak Sabto nggak ikut waktu itu. Iya. Pak Walter dari Cibubur dia. Cibubur ya. Iya. Ya. Oke, very good. Ya. Oke. Terus mungkin ada lagi yang mau ditambahkan Pak Walter? Bersyukur di Pak Walter ada sini. Jadi Galatia 5:24 sampai 26. Pak Walter. Instruksi Pak. Jangan nama saya jangan dibalik wortel Pak ya. Pak Walter Pak. Pak Walter. Wortel sayur. Sayuran. Iya, saya sudah sharing tadi sama Pak Sabto. Pak Sabto banyak memberikan beberapa penjelasan, penguraiannya luar biasa. Kita saling melengkapi, Jadi pada intinya di Galatia 5, di situ berbicara, saya sudah sampaikan juga Pak Sabto, di situ berbicara tentang kemerdekaan, di mana ada keterikatan di mana kedagingan, kedagingan. Nah di situ Rasul Paulus sangat menekankan, bahkan
menganjurkan ya, mengarahkan agar hidup dipimpin oleh roh. Nah, pimpin roh tidak gampang, ya, tidak gampang gitu roh itu. Kebenaran dulu, ya, kebenaran kita pahami nggak? Kalau tidak ada kebenaran, ya kita susah juga mau melakukan apa yang Tuhan mau. Roh itu sendiri, gitu. Ya. Jadi Pak Walter bisa dibuka apa videonya? Saya mau sorot. Oh, waduh Pak, saya lagi di lobi ini Pak, lagi nunggu orang. Ya silakan Pak. Ya. Saya lagi di lobi ini Pak. Ya. Oke. Ya, jadi supaya masuk ke YouTube, saya masuk YouTube. Oh, masuk YouTube, aduh. Ya, jadi di Galatia 5 itu sudah jelas ya bicara tentang kemerdekaan. Paulus ingin semuanya itu dilepaskan, memiliki kemerdekaan dengan melakukan keinginan roh. Dengan jelas, sehingga di pasal 22 dan 23 itu ditekankan lagi, ini loh, melakukan roh, keinginan roh itu ini. Apa? Dijelaskan, kasih buah roh itu kasih. Ya kan? Baru nilai-nilainya, nilai-nilai luhurnya itu baru baru ada sukacita, damai sejahtera, ya, kesabaran dan semuanya seperti itu. Jadi tidak gampang. Nah, dampak dari buah roh itu, nah baru di ayatnya selanjutnya, dampak dari buah roh itu baru ayat selanjutnya yang kita bahas tadi, yang kita baca tadi itu yang berdampak gitu, seperti itu. Jadi itu saja yang bisa saya tambahkan. Saya tidak menguraikan satu persatu. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Walter. Ya, sudah mau bergabung dengan kita di sini. Saya diberkati sekali dengan adanya Pak Walter ini, memacu saya untuk terus on fire ya. On fire terus ini. Kita harus memang gitu. Ya, hari ini ya. Oke. Galatia 5, 24, 26 ya. Kita sharing ini kan nggak ada salah benar ya. Yang salah juga nggak dihukum. Yang benar pun nggak dapat sepeda. Jadi kita nggak usah ragu-ragu untuk sharing firman Tuhan. Mari kita melihat dari perspektif dari kita sendiri apa. Jadi kebenarannya Galatia 5, 24, 26 apa ya. Ini kan sebagai murid sejati kita memang harus terus belajar hidup dipimpin oleh roh. Caranya gimana? Harus menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya inilah kebenarannya, sebetulnya itu yang disampaikan. Ya kita bisa melihat dari banyak sisi. Jadi poinnya adalah itulah pasal ini menceritakan tentang itu. Jadi nggak apa-apa. Jadi jangan ragu-ragu untuk menyampaikan atau sharing firman Tuhan di Galatia 5, 24, 26. Ini kan memang sharingnya di kompak itu, sharingnya nggak panjang-panjang, pendek-pendek saja. Pendek-pendek, temanya tema biasa lah. Tema-tema biasa yang jadi kita harus terus membangunkan ya. Manusia roh kita harus dibangun ya toh. Dengan apa? Ya disiplin-disiplin rohani. Ya seperti apa ya? Seperti ini. Punya komunitas. Kalau nggak punya komunitas, omong kosong. Kita bisa terus menjadi semakin serupa. Disinilah kita bersama-sama saling ya, saling melengkapi, saling menegur juga bisa meneguhkan ya, saling mengimpartasi apa yang kita punya. Oke, terima kasih Pak Walter bisa bergabung di sini. Di sini ada Pak Timotius ya, sudah keluar ya. Pak Timotius sudah keluar ya. Ya, terima kasih. Pak Joko baru masuk lagi. Ya. Halo Pak Joko. Mana Pak Joko? Iya Pak, salam. Tadi kenapa ya? Terlempar ya Pak? Wifi saya rupanya ada gangguan. Oh iya. Oke. Ini tadi ada Pak Joko, tadi ada Pak Timotius yang ikut kena gagal ginjal, dia dapat 2 kali seminggu dia cuci darah. Jadi tadi pesan minta kalau di United Prayer nanti tolong didoakan dia gitu. Pak Timotius supaya tetap kuat, tetap semangat memberitakan kebenaran firman Tuhan. Itu aja. Oke, sekarang masuk ke United Prayer. Silakan Pak Joko
boleh pimpin Pak, monggo. Karena saya persiapkan ini. Aduh, saya Apa sebentar bagi-bagi aja. Bagi iya. yang didoakan Itu siapa. Pak Timotius nanti digarap di aja di luar. Oh Yang iya ada ya. ini. Nanti saya kasih nomornya. Hmm. Pak Anu. Ya, nanti saya kasih nomornya ke Pak Joko ini. Aman lah. Ini jadinya saling mendoakan aja. Saling mendoakan. Nah, jadi siapa yang tergerak untuk minta didoakan di inventory aja, baru dibagi-bagi aja. Oke, ini Bapak-bapak, Ibu ada yang perlu didoakan. Biar nanti kita tunjuk pendoanya. Ya Pak Joko punya otoritas untuk menunjuk siapa saja. Ya. Nanti pendoa kita ada Pak Desem, ya. ada Pak Walter, ya, ada Pak Sabto. Ini udah pendoa-pendoa handal ini. Amin. Iya. Nanti yang nutup Pak Andre gitu. Ya. Ada Bapak Ibu yang perlu didoakan? Kalau tidak ada, berarti kita doakan semua yang hadir maupun yang sudah keluar secara umum, kemudian nanti ditutup oleh doa oleh Pak Andre. Untuk doa itu kita minta Pak Desem Sianipar ya, yang kebetulan buka mic nih. Salam Pak Desem. Shalom. Iya, belum udah ada pokok doanya Kang? Ya, pokok doanya doa yang umum aja Pak, karena semua tidak meminta doa-doa khusus. Jadi secara umum, kemudian nanti ditutup biar oleh Pak Andri. Saya bertolong doakan itu Bapak. Luka-luka saya masih belum sembuh nih, yang itu kemarin. Iya. Lecet-lecet itu. Paha saya masih parah kelihatannya. Oh iya. Paha kanan. Ya. Jatuh itu Pak? Yang jatuh dari treadmill tuh. Yang saya kena blackout ya. Jadi rasa kantuk terdalam yang tidak bisa saya tahan, jadi saya jatuh pun nggak rasa saya. Nggak rasa sama sekali. Jatuh melintang di treadmill yang sedang berjalan. Treadmill kan elektrik treadmill, jadi dia jalan terus. Jadi ia menggesek kaki paha kanan saya. Wah, iya. Jadi gesek terus kan, sobek ini, kulitnya sobek, perut sudah oke, perut dada sudah oke, punggung tangan kiri sudah 50%, tinggal ini aja paha kanan yang masih 50% saja, masih basah, luka basah, itu aja, mungkin bisa itu aja sih. Saya kira hanya Pak Andre yang didoakan, itu juga diusir roh kecelakaan itu Pak. Ya. Silakan Pak Desem. Oke, suara saya jelas ya Pak ya? Jelas Pak. Oke, ya kita ambil sikap berdoa supaya kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan Raja Semesta Alam, Allah yang kami sembah dalam roh dan kebenaran. Damai-Mu yang Tuhan yang kami harapkan, menguasai hati dan pikiran kami, agar ketika kami bersujud menyembah-Mu, bersyukur ya Tuhan, Engkau berkenan dengan permohonan kami Tuhan. Rasa syukur kami, berterima kasih atas kebaikan-Mu. Tuhan yang Maha Baik, Engkau tahu ya Tuhan, betapa kami rindu Engkau senantiasa bersama kami. Di setiap hembusan nafas yang kami lakukan, kami terus ada bersama-Mu di bawah naungan kepak sayap-Mu. Tuhan yang Maha Baik, berikanlah kami Tuhan perlindungan kasih-Mu dalam kegiatan kami, pikiran kami, dan berkuasalah Tuhan atas pikiran kami tersebut. Sebab kami takut ya Tuhan, takut akan keinginan daging kami, takut dengan hawa nafsu kami, kesombongan kami, dan juga perilaku-perilaku yang menyimpang di hadapan-Mu ya Tuhan.
Amin. Tuhan yang Maha Baik, biarlah roh yang ada pada kami, yang lebih besar dari roh apapun di muka bumi ini, bisa berdoa kepada-Mu Tuhan, berdoa dengan benar, dengan baik, agar kami Tuhan bisa terkoneksi terus kepada-Mu. Tuhan yang Maha Baik, kami berdoa secara khusus buat Pak Andre ya Tuhan. Di beberapa waktu yang lalu Tuhan, terjadi kecelakaan jatuh di mesin treadmill ya Tuhan. Tuhan yang Maha Baik, Engkau tahu ya Tuhan, bukan unsur kesengajaan, tetapi ya Tuhan, kecelakaan yang menyebabkan kaki paha sebelah kanan ya Tuhan terluka, dan beberapa bagian tubuh lainnya ya Tuhan. Tuhan, Engkaulah tabib yang ajaib, Jehovah Refa, yang dapat menyembuhkan Andre dengan baik ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau memberikan kekuatan dan juga kesembuhan kepadanya. Berikan asupan makanan dan kesehatan yang baik, agar dia kembali pulih sedia kala Tuhan. Tuhan yang Maha Baik, kami berdoa juga kepada setiap orang per orang, pribadi lepas pribadi di tempat ini Tuhan, agar kami bisa merasakan kasih-Mu Tuhan dalam naungan-Mu Tuhan, baik yang sudah masuk tadi, bahkan yang sudah keluar, oleh karena kesibukan dan juga kegiatan yang sedang dikerjakan ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa agar setiap orang yang rindu mencari-Mu Tuhan, menggunakan waktunya semasa hidupnya untuk kebaikan dan juga mencari nama-Mu yang kudus. Rindu makanan dan minuman, haus dan lapar akan Engkau. Biarlah Tuhan itu menjadi kesukaan bagimu, berkenalan di hadapan-Mu. Tuhan yang Maha Baik, lindungilah dan berkatilah orang-orang yang kami kasihi dan orang-orang yang mengasihi kami, agar kami senantiasa semakin kuat iman kami, karena kami terus Kau pelihara dan percaya Engkaulah Tuhan yang benar, Allah yang agung, Raja damai. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Berkati dan lindungilah kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ya Bapak, terima kasih. Siang hari ini, kami sudah sama-sama belajar dari Kristus pribadi yang begitu rendah hati, sekalipun memiliki segala sesuatu, sekalipun layak dipuji, layak diagungkan, layak disembah, tetapi mau merendahkan dirinya, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Karakter ini kami mau miliki Tuhan, dan kami bertekad untuk terus kembangkan. Kami mau tanggalkan keangkuhan ego kami, dan kami mau mengenakan kerendahan hati sebagai atribut dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan buat terus hati dan pikiran kami bahwa apa yang kami miliki dan apa yang kami dapatkan bukan karena kami patut untuk memperolehnya, tapi semuanya hanya karena kasih karunia dari-Mu. Tuhan, kami mau terus sabar dan kami mau terus mementingkan orang lain. Ada begitu banyak kebaikan-kebaikan orang yang sudah kami terima, dan biarlah itu menjadi fokus kami dan bukan keburukan-keburukan orang lain. Biarlah kami mau memprioritaskan dan menjadikan Yesus sebagai pusat dalam hidup kami. Dan biarlah firman-Mu hari ini di Galatia 5 ini terus menjadi dupa yang harum di dalam hidup kami. Dan biarlah rasa syukur tetap ada pada diri kami. Kami mau lepaskan berkat bagi Pak Desem Jakarta, Pak Dewa Fortuna dari Malang, Pak Trisulo dari Malang Selatan, Pak Walter dari Cibubur, Pak Sabto Wibowo dari Mataram Lombok, dan Ibu Sri Mujiati di Tayupati. Saya lepaskan biarlah pemeliharaan dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan pemeliharaan dari Allah Roh Kudus tetap menyertai kami semua. Mari yang bersama-sama kita boleh sama-sama katakan amin. Oke, terima kasih Pak Desem, Pak Trisulo, Pak Walter, terima kasih Pak Dewa, Ibu Sri,
Ya, Tuhan Terima berkati. kasih semuanya. Tuhan Yesus berkati. Oke, terima kasih Pak. Maju terus, kompak maju terus. Tetap. Sampai ketemu besok Pak ya. Ya, Pak Karel kok nggak hadir ya? Pak Karel kemana ini? Pak Karel ada apa jemaat gerejanya ada yang meninggal Pak. Dia minta izin. Oh. Ada minta izin. Oh. Ya. Iya. Okay. Ibu-ibu lainnya mana ini? Yang lainnya pada nggak ada? Iya, ada acara bersamaan, ada doa apa tadi dia bilang. Oh iya. Oke. Terima kasih Pak Walter. Terima kasih semuanya, Tuhan berkati. Ya.